Bang, Ya. ini hari ini MK mengeluarkan putusan Nah, terkait dengan syarat pencalonan. Bagaimana ada tanggapan Abang soal putusan MK ini? putusan Mahkamah Konstitusi hari ini tentang putusan nomor 60 PUU Ujian Undang-Undang ya tentang persyaratan calon kepala daerah, di mana dia mengubah frasa tentang syarat pencalonan yang terdiri dari 20% perolehan kursi di DPR atau 25% perolehan suara dirubah dengan akumulasi yang berbeda sehingga itu ditiadakan, dan kemudian menegaskan untuk partai politik non-sip juga bisa mencalonkan kepala daerah. Putusan itu dia melakukan pendekatan berdasarkan jumlah penduduk dan DPT di pemilu legislatif tahun 2024. Jadi kisaran di antara 250.000 penduduk itu kurang lebih berapa, lalu kemudian dari jumlah penduduk 250.000 ke 500.000 itu persentasenya berapa. Jadi di bawah 250.000 itu 10%, di atasnya itu 8,5%, 7,5% sampai dengan 6,5%. Jadi yang digunakan adalah perolehan suara sah, bukan lagi perolehan kursi. Lalu untuk tual bagaimana, Bang? Misalkan untuk tual itu kan jumlah DPT-nya itu 62.655 pemilu legislatif. Maka kalau berdasarkan jumlah penduduk, karena tual itu di bawah 250.000 penduduk, maka presentasinya adalah 10%. Jadi 10% dari 62.000 berarti perolehan 10% kursi atau suara dari perolehan partai politik atau gabungan partai politik itu adalah sekitar 6.200 bisa mengusung calon kepala daerah. Kalau kurang daripada itu bisa gabungan partai politik yang memiliki kursi ataupun gabung dengan partai yang tidak memiliki kursi, asalkan memenuhi ketentuan sebagaimana amar putusan dari Mahkamah Konstitusi, yaitu 10%, 6.200 sekian lah, sesuai dengan jumlah DPT. Ya, berarti untuk partai non-sit sendiri yang ada di tual memungkinkan untuk mengusung calon atau bergabung dengan partai politik gitu ya, Bang? Ya, jadi dengan putusan ini partai non-sit, sebagaimana teman-teman yang mengajukan gugatan dari partai buruh ya, karena kebetulan mereka juga tidak memiliki kursi di beberapa daerah bahkan nasional, sehingga ada kesetaraan demokrasi dan kedaulatan di situ. Lalu Mahkamah Konstitusi menyamakan, mereka memperoleh suara, meskipun tidak memperoleh kursi bisa bergabung dengan partai yang memperoleh kursi ataupun tidak memperoleh kursi. Jadi sudah tidak dihitung akumulasi kursi, tapi persentase perolehan suara sah dari pemilu legislatif 2024 yang lalu. Oke. Ya. Berarti untuk putusan MK ini mulai berlaku sejak kapan, Bang? Mahkamah Konstitusi itu dia menganut asas erga omnes, artinya putusan itu dia berlaku sejak dibacakan. Jadi dia mulai berlaku sejak hari ini. Dan kemudian karena dia berlaku sejak ini dan MK itu putusan yang inkrah final, maka kemudian KPU bisa merubah PKPU 8 tahun 2004 tentang persyaratan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil wali kota dan seterusnya. Juga Bawaslu dan pemerintah menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan dia mulai berlaku hari ini. Tinggal tata caranya sesuai dengan yang ketentuan undang-undang yang berlaku bagi penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu dan seluruh stakeholder yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu termasuk partai politik.